kita mau belajar firman Tuhan. Temanya sudah diberi oleh Pastor John, ialah hidup saya diberi kuasa untuk hidup berkemenangan. Iya, saya diberi kuasa untuk hidup berkemenangan. Saudara sekalian, di seminar-seminar sekuler itu sekarang lagi populer untuk memberikan materi-materi yang memotivasi orang supaya mereka mengembangkan potensi manusia yang ada dalam diri mereka. Seminar-seminar leadership juga kepemimpinan, mereka dilatih, dikasih petunjuk untuk mengembangkan kemampuan manusia yang ada di dalam diri mereka, untuk membawa orang-orang bersama mereka untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan, yang inginkan. Saudara sekalian, hari ini kita belajar bukan seperti seminar sekuler. Kita mau belajar tentang kuasa Tuhan yang Tuhan berikan dalam diri kita. Kita bukan seperti seminar-seminar sekuler untuk menggali kemampuan manusiawi dalam diri kita, tapi kita menggali apa yang sudah Tuhan sediakan dalam diri kita untuk bersama-sama melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak pemimpin-pemimpin seperti pemimpin sekuler, tapi melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Nah, itu bedanya kepemimpinan rohani dan kepemimpinan sekuler. Tentang seminar-seminar memotivasi untuk menolong bagaimana mempengaruhi orang supaya ikut mereka, itu sekuler. Tapi di sini saudara sekalian, Gembala Sidang suka kasih pengumuman siapa yang mau melayani, isi form. Saudara, bukan supaya ngajak saudara ikut dia melakukan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan terjadi di gereja ini. Tapi tugasnya dia ialah untuk membawa saudara-saudara mengetahui karunia apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, yang merupakan satu tubuh untuk saling menopang satu sama lain, melakukan apa yang maunya Tuhan untuk gereja ini. Itulah perbedaannya. Kok nyimpang sedikit tapi nggak apa-apa ya. Karena di perpustakaan nanti saudara akan banyak melihat buku-buku tentang leadership. Harus dibedakan leadership yang sekuler dan leadership kepemimpinan. Banyak sekarang leadership sekuler itu merasuk di gereja-gereja, bisa mempengaruhi orang, bisa bisa mengajak orang ngomong, memperhatikan orang, tapi untuk sesuatu yang sudah dia inginkan. Itu biasa, itu di kerjaan sekuler ya memang begitu. Tapi di pekerjaan Tuhan tidak demikian. Membawa orang untuk bersama-sama masuk di dalam gerakan Roh Kudus, melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Amin. Jadi jangan segen-segen untuk isi form. Tuhan gerakan apa untuk melakukannya, lakukan. Apa saya bisa? Bisa, Tuhan udah kasih kuasa. Kita mau belajar hari ini tentang diberi kuasa untuk berkemenangan, diberi kuasa untuk melayani. Hari ini kita mau fokus kepada bagaimana untuk hidup berkemenangan. Saudara sekalian, kita berikutnya, slide berikutnya. Jadi kita ini adalah orang yang bukan menggali kuasa manusiawi dalam diri kita, tetapi adalah orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk hidup berkemenangan. Tema bulanan adalah Who am I? Siapakah diri saya? Kita perlu mengetahui siapa diri kita, sehingga kita ini bisa mengerti kita ini lagi ngapain gitu loh. Jadi mari kita sekarang baca sama-sama ya. Aku adalah orang yang diberi kuasa. 1, 2, 3. Aku adalah orang yang diberi kuasa oleh Tuhan untuk hidup berkemenangan. Coba kanan kiri ngomong. Aku dan kamu akan hidup dalam kemenangan. Haleluya. Aku hidup di dalam kemenangan, kamu juga hidup dalam berkemenangan. Saudara sekalian, ini harus diimani, karena Tuhan adalah Allah yang selalu memberikan pertolongan kepada kita untuk hidup
dalam kemenangan. Saudara, kita menerima kuasa dari Tuhan, diberi kuasa. Kuasa ini, manusia itu diciptakan untuk diberi kuasa, saudara sekalian. Coba kita lihat di dalam kitab Kejadian. Manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan diberi kuasa. Kitab Kejadian, ya berikutnya slide 100 berapa tuh? Bukan Kejadian, Mazmur ya. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit kepunyaan siapa? Dan bumi itu telah diberikan kepada anak-anak manusia. Bumi juga punya Tuhan, diberikan kepada manusia. Diberikan untuk apa? Kita lihat berikutnya di Mazmur pasal 8 ayat 5. Kita lihat apa yang disebut di sini, diutarakan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Berikutnya. Ya, berikutnya. Tetapi kok lari ke Saul? Di bawahnya persis ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita sama-sama ayat 7, 1, 2, 3. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Ini bukan zaman Yesus yang sudah menang atas maut ya saudara. Baru zamannya Daud, kitab Mazmur. Saudara sekalian, bumi itu diberikan kepada manusia. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan tujuan bahwa mereka dijadikan penguasa di bumi. Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, kuasailah seluruh makhluk ini, kuasai. Dan Mazmur jelas dikatakan, engkau membuat manusia, Tuhan membuat manusia itu berkuasa atas buatan tangan Tuhan. Buatan tangan Tuhan itu banyak, bukan cuma bumi, langit, bumi, bukan cuma makhluk-makhluk, binatang-binatang, tapi juga bumi, saudara sekalian. Jadi kuasa itu diberikan pada manusia. Tuhan menciptakan Adam Hawa dengan satu tujuan, bahwa bumi ini diberikan kepada manusia, dan manusia Adam dan Hawa dan keturunannya akan menjadi penguasa di atas muka bumi. Luar biasa. Haleluya. Kita bukan cuma pemilik rumah di rumah kita berapa? 600 meter persegi, 500 meter persegi, 900 meter persegi. Tapi Tuhan menetapkan kita ini menjadi pemilik bumi, menjadi penguasa di bumi. Kok iya? Buktinya saya rumah aja mungkin masih kecil. Rumah saya gede-gede, rumah saya masih apanya bumi, nggak ada artinya. Saudara sekalian, manusia diberi bumi dan menjadi penguasa. Itu ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh, Adam dan Hawa kalah terhadap godaan iblis, dan mereka jatuh dalam dosa, sehingga apa yang sudah Tuhan serahkan kepada mereka hilang, diambil alih oleh iblis. Bumi ini bukan lagi menjadi milik manusia. Manusia tidak lagi menjadi penguasa di atas muka bumi, tapi iblis yang menjadi penguasa. Iblis sementara sama Tuhan dibiarkan untuk menguasai bumi. Itu sebabnya jangan heran, di bumi ini banyak sekali masalah. Di bumi ini banyak sekali tantangan. Di bumi ini banyak macam kesusahan, karena iblis yang pegang kendali. Saudara sekalian, setelah Yesus, maka Tuhan mengirim Yesus sebagai Adam kedua ke bumi ini, menjadi manusia sebagai Adam kedua, untuk mengambil alih lagi, merebut kembali apa yang sudah hilang dari tangan manusia, diambil oleh iblis, termasuk kuasa yang Tuhan berikan, kemuliaannya yang Tuhan berikan kepada manusia. Segala-galanya yang indah yang Tuhan sediakan bagi manusia yang sudah hilang itu, Yesus datang memulihkan segala sesuatu untuk diberikan kembali kepada orang-orang yang percaya di dalam Dia. Saudara sekalian, minggu lalu Pastor John membawakan firman tentang pemulihan. Kita lihat pemulihan itu berikutnya. Pemulihan yang dimaksud oleh Pastor John itu segala sesuatu yang tadinya hilang yang diberi oleh Tuhan, termasuk kuasa
yang sudah Tuhan berikan kepada manusia itu pulih kembali, diambil kembali. Jadi kita ini di dalam Tuhan Yesus memiliki kuasa. Coba kanan kiri ngomong, aku dan kamu memiliki kuasa. Haleluya. Ngomongnya yang yakin. Aku punya kuasa, kamu punya kuasa dari Tuhan. Haleluya. Aku punya kuasa. Atasnya ya, atasnya, kecepatan itu atasnya. Atasnya lagi. Oh, nggak ada. Ya sudah di situ. Saudara sekalian, kita akan melihat contoh orang yang memakai kuasa Tuhan, orang yang memiliki kuasa Tuhan untuk menang, yaitu Daud. Ini cerita klasik, saudara sudah hafal di kepala, luar kepala, yaitu cerita tentang Daud melawan Goliat. Daud waktu itu masih remaja, kemerah-merahan mukanya. Disuruh oleh ayahnya, dia belum umurnya untuk ikut perang, masih kecil. Disuruh sama ayahnya untuk bawa makanan, bekal makanan, bawa ya apalah diperlukan oleh kakak-kakaknya yang sedang berperang melawan Filistin. Dan ketika tiba di situ, dia mendengar suara orang bergelegar, raksasa tinggi sekali. Nah, orang raksasa ini mengancam, ayo keluarkan jagoanmu, 3 meter tingginya, keluarkan jagoanmu. Kalau kamu kalah terhadap kamu, kamu kalah terhadap aku, kamu jadi budak. Orang Israel jadi budak Filistin. Kalau saya kalah terhadap jagoanmu, maka kita ini jadi budakmu Israel. Kita lihat 17 ayat 24 1 Samuel. Ketika orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Saudara, orang Israel melihat dengan mata, melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani. Ketika melihat Goliat begitu gede, mereka lari. Ketika mendengar suaranya, telinga ini mereka biarkan mendengar ancaman-ancaman Goliat dan mereka lari. Kemudian apa yang terjadi? Daud datang. Siapa itu Goliat? Berani amat mau menghina pasukan Allah. Lalu orang bawa dia kepada Raja Saul. Dia bilang, saya mau maju melawan Goliat itu. Nah, Saul bilang pada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit, maksudnya Goliat. Tapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara, Daud tidak mau melihat apa dilihat mata jasmani, tidak membiarkan perkataan orang Filistin masuk ke telinganya lalu ke hati. Dia melihat apa yang tidak dilihat oleh mata jasmani. Dia berkata, pasukan Allah, alam semesta. Dia melihat bahwa yang menyertai Allah Israel tidak terlihat oleh tentara Israel, tapi Daud melihat dengan imannya, Allah Israel menyertainya. Dia melihat orang-orang, ada cerita lucu suka kita dengar pendeta ngomong, orang Israel melihat Goliat yang gede ketakutan. Daud melihat Goliat, wah sasarannya gampang karena terlalu lebar untuk dilempar di batu. Saudara sekalian, kemudian Daud pergi. Daud ngomongnya kayak mulut besar. Saudara, kira-kira Daud tuh mulut besar apa enggak? Kalau seperti apa gelar yang diberikan the big mouth kepada siapa? Petinju Muhammad Ali. Nah, Muhammad Ali itu ngomongnya itu gede. Kamu kalah, saya hajar, saya menang dan sebagainya. Dengan tujuan membuat orang grogi atau membuat orang panas emosi. Kalau udah panas emosi itu udah nanti di ring udah gak bisa terlalu bagus konsentrasinya. Nah, tetapi Daud mengatakan demikian.
kebencian itu kepada Saul. Dan dia punya dasar, saudara sekalian. Itu sebabnya dia berani. Kita lihat berikutnya. Hari itu dia kemudian terjun ke lembah, menemui Daud, menemui Goliat hanya dengan ketepil dan batu. Dia bilang, hari ini si Goliat ini melihat anak kecil. Anjing ke aku, kamu cuma bawa tongkat. Lalu Daudnya ngomong, hari ini juga. Gak salah itu, ayat 45 duluan ya. 1 Samuel 17 ayat 45 duluan ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Berikutnya, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Kemudian masih ada berikutnya enggak? 47. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, kenapa Daud itu penuh keberanian melawan Goliat? Sebabnya ya, berikutnya, dia tahu siapa Allah yang dia percayai. Saudara sekalian, Daud dari kecil sudah mendengar tentang sejarah bangsa Israel. Waktu mereka diperbudak, lalu dipimpin Musa keluar dari Mesir. Gara-gara hanya Mesir menolak, Firaun menolak untuk bangsa umat Israel beribadah di padang gurun. 3 hari perjalanan dia tolak. Akhirnya 10 tulah diberikan, dan Mesir dibikin diobrak-abrik oleh Tuhan, dan mereka keluar dan menyeberangi Laut Merah, terbelah oleh kuasa Tuhan. Dan waktu mereka di padang gurun kemudian dipimpin Yosua masuk ke tanah Kanaan, tidak ada yang bertahan melawan bangsa Israel, karena Allah Israel menyertai mereka. Daud mengerti betul tentang Allah yang luar biasa itu. Itu sebabnya waktu dia melihat Goliat yang gede, dia melihat yang lebih gede lagi, yaitu Allah Israel. Kemudian waktu dia tahu siapa Allah yang dia percayai, Allah yang dia percayai ialah Allah yang mengasihi umatnya. Tuhan sampai berkata bahwa bangsa Israel itu seperti, dia bilang dia mengasihi bangsa Israel seperti bapak sayang kepada anaknya. Siapa yang menjamah bangsa Israel berarti menjamah biji matanya. Saudara, Tuhan, dia tahu Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan gak akan biarkan umatnya dalam kekalahan. Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan lebih besar. Dan Tuhan memberi kuasa kepada bangsa Israel untuk menaklukkan tanah Kanaan, untuk menaklukkan bangsa-bangsa itu, menaklukkan Goliat. Jadi dia tahu Tuhan sudah memberi kuasa. Dia tidak melihat Goliat yang gede, dia melihat kuasa Tuhan yang lebih besar itu sudah diberikan kepada bangsa Israel. Dia tahu siapa Allahnya. Allahnya pasti membela, tidak akan membiarkan umatnya diolok-olok oleh Goliat. Kemudian saudara sekalian, atasnya lagi, dia juga tahu siapa dirinya. Dia tahu Allah yang Allahnya luar biasa, yang namanya disebut, dan dia berperang sama Goliat atas namanya itu Allah yang luar biasa. Dia tahu Allah mengasihi bangsa Israel dan mengasihi dia. Dia tahu siapa dirinya. Saudara sekalian, mulai kapan Daud itu begitu berani dan penuh kuasa? Itu kembali kepada berapa tahun yang lalu. Kita lihat di Samuel, 1 Samuel pasal 17, pasal 16 yang tadi. Berikutnya, Saul menjadi raja. Kemudian Saul tidak taat kepada Allah. Allah mencari raja lain yang akan membawa umat Tuhan menjadi seperti yang Tuhan mau. Nah, kemudian Samuel nabi itu disuruh oleh Tuhan pergi ke rumahnya Isai, punya beberapa anak, paling kecil namanya Daud. Kemudian Daud lagi di padang menjaga domba, disuruhnya menjemput dia.
ia kemerah-merahan mata Hinda dan panasnya elok. Tuhan berfirman kepada Samuel, bangkitlah, urapilah dia sebab inilah dia. Kemudian berikutnya Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Kita sama-sama baca, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Itu sebabnya waktu beruang datang mengambil dombanya, singa datang mengambil dombanya, dia tahu siapa orang yang diurapi Tuhan. Oleh sebab itu dia meskipun umurnya masih muda, dia berani merebut kembali domba itu yang dipercayakan oleh ayahnya untuk dijaga. Direbut dari mulut singa, dari mulut beruang. Dan kalau mereka berdiri menyerang dia, dia bunuh beruang dan singa itu. Karena dia tahu siapa dia, siapakah dirinya. Saudara sekalian, untuk kita hidup di dalam dunia yang penuh tantangan-tantangan, banyak Goliat-Goliat yang sedang menghadang kita. Hari ini kita menang, besok muncul lagi Goliat yang lain. Tetapi saudara sekalian, kita oleh Tuhan sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang-pemenang. Bukan akan menang, tapi sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang. Bukan akan diberi kuasa, sudah diberi kuasa. Kapan? Yaitu kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu itu Roh Kudus belum dicurahkan, saudara sekalian. Tuhan harus naik dulu, baru Roh Kudus turun melanjutkan menyertai kerjaan Tuhan Yesus, menyertai umatnya. Melalui umatnya dia bekerja dan melanjutkan misinya Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kemana-mana. Untuk waktu Roh Kudus diberikan, saudara sekalian, para rasul menjadi pemberani. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, sehingga semua orang meskipun termasuk musuh segen sama mereka. Mereka punya kuasa untuk hidup ke dalam kebenaran, punya kuasa untuk memberitakan Injil, untuk memerintahkan orang lumpuh berdiri, dan mereka punya kuasa untuk melakukan segala mujizat, dan mereka punya kuasa untuk mengusir setan. Saudara sekalian, kita waktu percaya Tuhan Yesus, waktu kita datang di hadapan Tuhan, ya Tuhan, aku orang berdosa, kita mengakuinya, ampuni, dan aku mau menerima Yesus sebagai juru selamatku, untuk tinggal di hatiku, menjadi Tuhanku. Pada saat kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, di bawah kayu salibnya, Roh Kudus itu diberikan dalam diri kita. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Gak usah kita seperti zaman dulu kelihatan api, ini baru Roh Kudus. Tidak perlu lagi. Waktu sudah percaya, sekarang kita percaya, Roh Kudus diberikan. Saudara sekalian, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah. Roh Kudus itu Allah kita yang penuh kuasa. Jadi Allah yang penuh kuasa itu adalah di dalam diri saya dan saudara. Roh Kudus ada dalam diri kita. Coba kalau kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Allah, hatinya deg-degan enggak? Kecuali udah bahasa Jawa tuh man ya. Orang Sunda bilang apa? Sudah biasa, udah kebal. Nah, kalau belum kebal gitu, kita lakukan sesuatu, hatinya deg-degan enggak? Dibandingkan sama dulu sebelum jadi anak Tuhan. Tenang aja, malah bangga, bener enggak? Jadi, kenapa kita deg-degan? Gelisah, karena Roh Kudus di dalam diri saudara dan saya. Di dalam diri saudara dan saya itu ada Roh Kudus, Roh Allah. Jadi urapan Allah itu ada dalam diri saudara dan saya. Coba kanan kiri ngomong, Roh Kudus ada di dalam kamu dan saya. Benar? Benar? Ada amin? Amin. Berarti kuasa dan urapannya ada pada diri saudara dan saya. Jadi saudara dan saya itu bukan nanti dikasih kemenangan. Sekarang ini juga sudah ada kuasa kemenangan dalam diri saudara dan saya. Kita tahu Allah kita itu siapa. Allah kita itu Allah yang penuh kuasa. Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang bilang, aku sudah
sudah menang atas dunia. Dan Tuhan mengatakan bahwa kuasanya yang luar biasa itu membangkitkan Tuhan Yesus bekerja dalam diri kita. Yang membangkitkan Tuhan Yesus bekerja dalam diri kita. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, saudara sekalian. Allah yang mengalahkan sengat maut. Melalui kematian Yesus, sengat maut ditiadakan. Tidak ada lagi bagi orang yang percaya. Melalui Yesus, kuasa kebangkitan dalam Yesus itu ada dalam diri saudara dan saya nanti. Setelah tubuh yang lama ini, yang jelek ini sudah hancur, nanti Tuhan berikan yang baru. Kalau Tuhan sudah di awan-awan kita masih hidup, dalam sekejap kita dikasih tubuh yang baru. Karena ada kuasa kebangkitan dalam diri saudara dan saya. Ada urapannya. Ada urapan untuk menang. Menang melawan kuasa gelap. Menang melawan ketakutan, kekhawatiran. Saudara sekalian, Yesus adalah pemenang. Nah, kita ini yang lahir, waktu kita percaya Yesus, kita ini lahir baru. Manusia, roh kita jadi baru. Roh kita dihidupkan. Jiwa kita masih ada daging-dagingnya, pedagingannya, keakuannya itu akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi roh kita sudah di pikiran kita, roh kita sudah baru hidup. Rohnya dihidupkan di dalam Yesus Kristus. Roh kita ini adalah roh kehidupan yang kekal. Jadi Roh Kudus tinggal di hati kita. Kita melalui Yesus terima Roh Kudus, maka terjadi suatu mujizat yang tidak terlihat mata. Kita sudah lahir baru. Lahir baru bukan dari DNA-nya orang tua lagi secara rohani. Secara tubuh masih DNA dari orang tua. Tapi secara rohani DNA-nya dari Bapa di sorga. Amin. Dari Tuhan, dari Allah kita. Kalau Yesus bilang, aku pemenang, di dalam diri saudara dan saya ada DNA untuk jadi pemenang. Amin. Coba ngomong kanan kiri, dalam kamu ada DNA untuk jadi pemenang. Dalam diriku ada DNA untuk menjadi pemenang. Aku tidak takut menghadapi semua persoalan. Amin. Ada DNA. Kalau bapak dan ibu secara jasmani DNA-nya ada dalam diri seseorang, maka bakatnya, sifatnya nurun, ada yang nurun. Kalau kita yang dari Bapak nurun, saudara, Tuhan Yesus sudah menang, dia bilang. Tuhan datang ke bumi ini digodai oleh iblis, tapi dia menang. Adam kedua ini menang, tidak seperti Adam pertama. Dia jatuh, dia kalah sama iblis. Dia menang digodai. Kemudian waktu dia digodain untuk menyelamatkan diri, kenapa saya harus milih cawan itu? Karena dia harus pikul salib, penderitaan yang luar biasa. Dia bilang, Bapak, kau boleh cawan ini berlalu. Tergoda, saudara, tergoda pakai cara lain. Gimana ya? Kenapa harus salib? Tapi harus gak ada cara lain. Karena dosa itu upahnya maut. Dan Yesus harus masuk dalam maut supaya kita tidak perlu masuk maut. Tapi begitu tutup mata, masuk kita bye-bye sama dunia. Buka mata udah ketemu Yesus di Taman Firdaus. Dia harus pilih, untuk menyelamatkan manusia dia harus milih cawan yang pahit itu. Dia menang. Dia pilih yang Tuhan kehendaki. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan menang, saudara. Tuhan Yesus yang menjadi pemenang. Dia yang jadi manusia, yang dia tidak mengandalkan kuasa Allahnya, tapi dia mengandalkan kuasa Roh Kudus yang mengurapi dia, yang memimpin dia. Dia menjadi pemenang. Maka kita yang punya DNA Tuhan, punya DNA ilahi, kita juga punya urapan Roh Kudus dan bisa menjadi pemenang untuk segala cobaan, untuk segala godaan. Saudara sekalian, mungkin ada yang ngomong, aduh mana mungkin ya, di Australia ini kan lain dengan di Indo. Kalau di Indo TV segala itu disensor, nggak bisa sembarangan. Tapi Australia ini beda, mana mungkin, kan kita masih manusia, nggak bisa. Saudara sekalian, itu perkataan iblis yang dimasukkan dalam pikiran kita. Nggak mungkin. Saudara sekalian, kuasa yang ada dalam diri saya dan saudara itu adalah kuasa yang luar biasa. Firman Tuhan di dalam kitab Roh Allah adalah roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Jadi kita ditetapkan jadi pemenang loh saudara, bukan jadi kalah. Karena Tuhan sudah berikan kuasanya, urapannya dalam diri kita
untuk menang. Kita tinggal melangkah bersama Tuhan. Itu sebabnya tadi nyanyian mengatakan kita ini adalah orang-orang yang lebih dari, kita lebih dari orang yang menang. Kenapa? Orang yang mau menang dalam pertandingan itu berusaha, lari. Kita ini sudah ada kuasa dalamnya, tinggal melangkah dengan iman, lebih dari pemenang. Kita punya bekal yang luar biasa, ada Allah yang menyertai kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu mengatakan saya kalah, gak mungkin. Saudara sekalian, biarlah kita memandang bukan kepada Goliat persoalan, bukan memandang kepada Goliat yang godaan gede itu, bukan memandang godaan dosa, bukan memandang kepada keakuan. Paling susah ya kalau menaklukkan keakuan. Tapi pandang Tuhan Yesus, pandang kuasanya, pandang dia sudah jadi pemenang. Aku punya Roh Kudus, aku punya kuasa dalam diriku untuk menjadi pemenang. Saudara, kita jatuh nggak apa-apa, jalan lagi, jalan terus. Pokoknya tiap hari berusaha untuk menang. Tiap hari bersama dengan kuasa Roh Kudus bangkit lagi untuk jadi pemenang-pemenang. Bapak di surga itu Bapak yang sabar kok. Kita kok melihat orangnya, kapan sih berubahnya? Bofat udah give up dah. Gak mungkin deh, kapan berubahnya? Saudara, Tuhan gak pernah putus asa. Untuk orang yang gak mau berubah aja Tuhan gak putus asa. Tuhan tetap campur tangan dalam kehidupnya untuk dapat kebaikan dia bagi dia, supaya dia menjadi serupa dengan Tuhan. Karena dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan, dipanggil untuk menggunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Apalagi orang yang mau usaha. Orang yang mau usaha kan kebanyakan tidak mau ngomong, tapi dalam hati saya mau berubah Tuhan, saya mau berubah. Dia coba jatuh lagi. Kita yang ngelihat sudah, aduh bosan udah. Tapi Tuhan gak pernah bosan. Tuhan terus kasih kesempatan selama masih kita hidup, dikasih kesempatan untuk terus bangkit lagi. Tuhan itu seperti Bapa sayang kepada kita. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, kita untuk menang harus tahu kita siapa. Kita tahu kita adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu Allah kita itu siapa. Dan kita tahu diri kita itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Begitu berapa besar sih kasih Tuhan kepada kita. Kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39 coba. Iya, 38 sekarang. Atasnya lagi 37, apa itu 37? Siapakah yang dapat? Nah ini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada Goliat, katakan dengan iman. Jika Tuhan di pihak kita, 1, 2, 3. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Itu ucapkan saudara sekalian. Ada tantangan-tantangan jadi pemenang. Tantangannya apa? Tadi seperti tadi disebutkan, orang Israel membuka telinganya bagi Goliat. Orang Israel membiarkan mata melihat Goliat tanpa melihat Allah yang lebih besar. Tantangan bagi kita untuk jadi pemenang ialah jaga telinga dan mata. Kita belajar untuk tidak melihat apa yang dilihat mata Goliat yang besar itu. Goliat persoalan, Goliat kebiasaan buruk yang Tuhan mau kita ubah. Goliat godaan-godaan untuk nyimpang dari firman Tuhan, nyerempet. Godaan untuk terasa khawatir, stres. Godaan untuk benci sama orang tuh gak bisa mengampuni sama orang. Godaan untuk masa bodoh sama orang lain. Lu jungkir balik bukan urusan gua, gereja jungkir balik cuma mau apa bukan urusan gua, jangan usik kebebasanku. Nah, itu Goliat saudara. Waktu Roh Kudus nyentil, wah salah. Nah, mau berubah itu Goliat kok kayak susah ya. Kan gak ada waktu, kan gak punya kemampuan.
Nah, saudara sekalian, waktu Goliat ada di hadapan kita, jangan buka telinga kita kepada perkataan-perkataan yang menjatuhkan iman kita, perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita. Jangan biarkan mata jasmani kita melihat dan fokus kepada persoalan, tapi fokus kepada Tuhan Yesus. Amin. Petrus karena fokus kepada mendengar ada suara waktu jalan di atas air, mendengar angin, ketakutan karena nggak lihat Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Jangan biarkan telinga dan mata ini melihat hal-hal yang melemahkan iman kita. Saudara sekalian, apakah Goliat itu intimidasi, roh intimidasi? Dikatai yang ditakut-takuti. Iblis itu paling suka nakut-nakuti saudara, lewat orang. Kalau lewat omongan dia menggelegar, kita langsung dalam nama Yesus pergi loh. Tapi susahnya itu lewat orang. Nah, jadi kita jangan biarkan telinga kita mendengar intimidasi. Jangan biarkan diri kita diintimidasi. Saudara, saya kita anak Tuhan punya kuasa dalam diri kita. Nggak takut. Orang tadi firman Tuhan di Amsal, di Daniel bilang, umat yang tahu siapa Allahnya menjadi kuat dan bertindak. Saya pernah dikutuk sama orang, naik kendaraan umum, lalu yang di daerah sini lama putar-putar. Saya mau yang ke sana, mau cepat berangkat. Sama penatnya dikatain, tabrakan kamu katanya, mati tabrakan kamu. Herannya itu saudara, saya nggak takut, nggak ada rasa kayak nggak enak gitu, nggak ada. Saya itu baru sadar setelah itu Roh Kudus yang dalam diri saudara dan saya yang memberi urapan untuk berani untuk menjadi kuat, nggak takut. Saya malah ngomong gini, jangan ngomong gitu loh, saya menasihati. Itu untuk sumpah kayak begitu nggak ada alasannya, nggak kena loh. Kamu nggak boleh, soalnya kalau nggak kena nanti takutnya kena kamu sendiri. Pucat saudara orangnya mukanya. Jadi saudara sekalian, nggak ada rasa takut diintimidasi, karena firman Allah dikatakan di dalam Amsal Sulaiman, kutuk yang seperti burung kita lihat, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak kena, kecuali kita ada salah, ada pelanggaran firman Tuhan. Tidak usah orang ngutuk, tidak usah orang ngomong apa, kita kena getahnya, kita kena akibatnya. Untuk itu saudara sekalian, kita nggak perlu takut sama roh intimidasi, nggak perlu takut dengan keadaan-keadaan yang mengancam kita. Kita tenang karena Allah beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, takut sama setan? Kata Pak Herman, saya duduk terus sama setan, serumah sama setan, karena saya setan. Bukan setan ini, setan iblis. Takut sama setan? Nggak usah takut, karena yang menyertai kita lebih besar dari setan-setan. Tangking dalam nama Yesus, dia lari, tunduk kepada Tuhan, ikuti firman-Nya, karena firman Tuhan adalah pagar perlindungan kita. Iblis gak bisa masuk. Tunduk kepada Allah, ikuti firman-Nya, kemudian lawan si iblis, dia lari. Amin. Di dalam nama Yesus, iblis pergi. Pak Herman pernah ketemu sama iblis, bukan iblis, roh jahat, masih Jakarta. Tangannya segede gebuk pisang katanya. Melihat itu dengan mata kepala. Di dalam nama Yesus pergi, saudara, dikejar malah iblisnya. Jadi saudara sekalian, nggak usah takut, yang menyertai kita lebih besar. Saudara, Tuhan itu baik loh, Bapak sayang kepada anak, kepada kita. Kita ini nggak usah takut sama kutukan-kutukan roh-roh jahat. Saudara tahu enggak? Ini bukan nakut-nakuti ya, tapi supaya tahu saudara, Tuhan itu sayang saudara dan sayang. Setiap hari gereja setan itu kutukin kita loh saudara. Dikutukin, didoain, mereka sembahyang, berdoa, pakai persembahan, diem-diem di hutan. Kalau di Australia, di hutan mereka pakai persembahan binatang. Nggak tahu pakai orang apa enggak, mungkin juga ya. Dulu polisi pernah curiga orang diculik, itu katanya persembahkan pada setan. Itu mereka ilegal.
di dalam hutan. Kalau yang diizinkan itu yang baik-baik, pakai gedung. Tapi yang kalau mereka mau kasih persembahan ke hutan, mereka kasih persembahan darah, ngutukin kita. Jangan berdoa, mendoain supaya rumah tangga Kristen itu hancur. Oleh sebab itu suami istri hati-hati, jangan kasih kesempatan kepada iblis. Warga saudara itu dilindungi oleh Tuhan, dipagari. Jangan kasih apa ya, pintu masuk buat iblis. Ribut-ribut, tapi jangan sampai akhirnya apa ya, ribut-ribut tetap di dalam situ. Jangan sampai kalau ribut terus cerai, jangan. Itu hancur dalam rumah tangga, ada begitu. Jangan itu iblis masuk tambah. Jadi jangan kasih di dalam, ada arguing, ada apa, bereskan di dalam. Jadi iblis tuh, gereja setan tuh ngedoain teman saya, dengar sendiri, sepesarat sama orang gereja setan dari Manado. Manado itu tempatnya saudara. Nah, kita nih tiap hari ini dikutukin loh saudara. Tapi kalau kita nggak tahu, kita tenang-tenang. Kenapa? Karena Tuhan lindungi kita. Tuhan nggak izinkan apa yang melebihi kekuatan kita. Tuhan nggak izinkan kita tahu. Kalau kita tahu, ketakutan, kena intimidasi, kena dengar sesuatu dari. Nah, jadi Tuhan tuh sayang. Kalau terjadi juga problem, saudara, bukan Tuhan itu kerepotan sampai lupa, anakku ini kok ada problem, kebobolan masuk. Tidak, Tuhan itu maha tahu, maha kuasa. Kalau ada problem terjadi, saudara, percayalah. Firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat ditanggung dalam Dia yang berkekuatan. Firman Tuhan bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa, tidak berkekuatan. Tuhan izinkan Daud di padang menjaga domba-dombanya, didatangi singa sama beruang, lebih kecil daripada Goliat. Beruang dan singa nggak ngerti taktik perang, nggak bisa pakai senjata, bisanya pakai gigi sama cakar. Tetapi Goliat jago perang, tahu strategi, tahu main kung, tahu. Dikasih dulu sama Tuhan singa beruang. Daud tahu urapan Tuhan ada pada dirinya, Roh Kudus dirinya. Dia ambil dengan berani, ambil kembali dombanya dan lawan mereka dan bunuh mereka. Sehingga waktu ngadepin Goliat yang lebih gede, lebih bahaya, hari ini juga kamu pasti mati. Tuhan, hari ini Tuhan menyerahkan kamu ke dalam tanganku. Hari ini aku bunuh. Saudara sekalian, kita kalau mau menjadi pemenang, jangan tunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Percaya Tuhan siapa, kita kuat dan bertindak. Seperti dan kitab Daniel tadi. Kita jangan tunggu hari ini. Bangun tidur, aduh saya gagal lagi. Kemarin mau baca Alkitab gak jadi. Sibuk ini itu, ngurus ini, ngurus itu. Lupa, padahal Tuhan, saya udah nangis-nangis di camp. Saya janji sama Tuhan mau baca Alkitab tiap hari. Wah, gagal lagi. Saudara, hari itu waktu saudara bangun adalah harinya Tuhan. Hari kemenangan Tuhan buat saudara. Bangkit hari ini. Aku bunuh kau, hei pemalas-pemalas. Aku tak mau baca Alkitab. Hari ini aku mau bangkit. Hei, aku bunuh Goliat yang memberi aku godaan untuk tidak ke gereja. Hari ini aku bangkit. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau. Hei, godaan-godaan dosa, aku membunuh engkau dalam nama Yesus. Hari ini jangan tunda-tunda, karena kuasa itu sudah diberi. Hari ini aku akan bertindak. Amin. Nanti pagi bangun mau salah lagi, bangkit lagi, mulai lagi. Amin. Jangan kita pernah putus asa. Tuhan tidak pernah putus asa. Hari ini, coba saudara kanan kiri ngomong, hari ini aku mau berubah. Haleluya. Hari ini bangun tidur, aku ini bisa apa sih? Ngelihat kaca, jangan lihat aku bisa apa, ngelihat muka kita yang loyo-loyo. Lihat Tuhan yang di belakang kita. Hari ini kamu akan berkemenangan. Amin. Ngomong sama cermin, ngelihat diri sendiri. Inilah ciptaan Tuhan luar biasa. Aku dijadikan pemenang. Hari ini aku akan menang. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan, mari kita tundukkan. Kita akan baca sama-sama. Yuk, terakhir, ayat terakhir. Kamu, balik tadi atasnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saudara lahir dari Allah, saudara dan saya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan kita, iman kita. Kemudian siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Berikutnya kita baca sama-sama ya. Dari ayat itu saya rubah sebagai pernyataan kita iman. Kita dengar suara kita sendiri yang menyatakan iman, maka kita akan diperkuat. Amin. 1, 2, 3. Sebab saya lahir dari Allah, maka saya punya kuasa untuk mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan. Sebut apa yang menjadi kelemahan saudara, sebut apa yang Tuhan mau saudara rubah. Dunia, atau godaan dosa, kebiasaan buruk, khawatir, dan sebagainya. Sebut tapi dalam hati ya. Nanti di rumah baca terus ya. Dan inilah kemenangan saya yang mengalahkan, yaitu iman saya. 1, 2, 3. Yaitu iman yang bahwa Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa, yaitu iman bahwa Allah sangat mengasihi saya, dan bahwa iman bahwa Allah sudah memberi saya kuasa untuk hidup berkemenangan hari ini. Amin. Jangan pernah digoyahkan oleh iblis, dibisikin Allah gak sayang kamu. Tidak, Allah sayang saudara saya. Sebab apa yang bisa memisahkan kasih Allah kepada